say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mengharapkan ridha Allah SWT. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 11 akan berpresentasi tentang kematangan beragama pada manusia. Sebelumnya kami dari kelompok 11 beranggota 3 orang. Pertama saya Dede, yang kedua Zahratul Sifa, yang ketiga Naina Imelda. Yang mana nantinya materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kematangan beragama. Kematangan beragama adalah suatu kondisi di mana individu memahami penghayatan yang mendalam tentang agamanya, serta mampu menerapkan nilai-nilai luhur agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang matang beragama tidak hanya menjalankan ritual keagamaan secara rutin, tetapi juga mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai agamanya dalam interaksi dengan orang lain di lingkungannya. Ada ciri-ciri kematangan beragama, yaitu yang pertama pemahaman yang mendalam tentang agama, yang kedua penghayatan yang mendalam, yang ketiga konsisten antara ucapan dan perbuatan, yang keempat kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara agama, dan yang terakhir toleransi terhadap perbedaan. Selanjutnya, kriteria orang yang matang beragama. Mencapai kematangan beragama adalah proses yang berkelanjutan dan tidak mudah. Kematangan beragama tidak hanya tergantung pada usia, tetapi lebih pada pengalaman dan pendidikan. Berikut hal-hal penting dalam kriteria orang yang matang beragama. Yang pertama, proses berkelanjutan, yang mana kematangan beragama adalah kesinambungan dan tidak pernah selesai. Kedua, tidak tergantung pada usia, yang mana kematangan beragama ini tidak selalu sejalan dengan usia fisik seseorang, namun orang yang lebih muda bisa saja lebih matang secara agama daripada orang yang lebih tua. Ketiga, pengalaman dan pendidikan. Peningkatan keagamaan seseorang pada pengalaman dan pendidikan yang dia peroleh. Keempat, kematangan psikis. Ini melibatkan diferensiasi dan integrasi antara badan, jiwa, dan mental, serta kesiapan individu dalam menghadapi tuntunan hidup. Selanjutnya, kematangan beragama menurut para ahli. Pertama, kematangan beragama menurut William James, yang mana kesadaran agama akan eksistensi Tuhan, kedekatan dengan Tuhan dengan menyerahkan diri. Poin pertama, perasaan bahagia dan kebebasan. Poin kedua, perubahan dari emosi menjadi cinta dan harmoni. Kedua, kematangan beragama menurut Alport. Poin pertama, diferensial yang baik. Kedua, motivasi dinamis. Ketiga, konsistensi dan produktivitas. Keempat, pandangan hidup kongrehensif, pandangan hidup integral, semangat pencapaian dan pengabdian kepada Tuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan beragama. Yang pertama yaitu pengalaman spiritual, yang mana di sini seperti perenungan, ritual, dan koneksi dengan ilahi dapat membantu mengembangkan pemahaman dan kesadaran beragama yang lebih mendalam. Yang kedua yaitu pendidikan dan pemahaman agama, yang mana di sini yaitu pendidikan formal maupun informal tentang ajaran agama membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan agama. Semakin baik pemahaman seseorang terhadap ajaran agama, maka semakin tinggi potensi kematangan beragamanya. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial dan budaya, yang mana di sini yaitu lingkungan tempat tinggal, keluarga, teman, dan komunitas yang religius dapat membentuk nilai-nilai dan praktik keberagamaan. Yang mana seorang ulama pernah mengatakan, lingkunganmu adalah agamamu. Yang artinya apa? Jikalau kita hidup atau tinggal di lingkungan orang-orang yang rajin beragama, orang-orang yang rajin melaksanakan perintah Allah, rajin beribadah, maka kita akan mengikut seperti mereka. Itulah arti atau makna dari kata-kata ulama tersebut. Yang keempat yaitu pengalaman hidup dan tantangan, yang mana di sini berbagai pengalaman hidup terutama yang berhubungan dengan penderitaan dan cobaan dapat mendorong seseorang untuk meningkatkan kematangan beragamanya. Efeknya dari apa? Yaitu dari dia itu menggunakan atau menyelesaikan masalah yang tersebut dengan berpedoman kepada agamanya. Maka itulah yang akan meningkatkan kematangan beragamanya. Yang kelima yaitu refleksi dan internalisasi ajaran agama, yang mana kemampuan seseorang untuk merefleksikan dan menginternalisasikan ajaran agama ke dalam kehidupan sehari-harinya.
Yang selanjutnya yaitu berdasarkan perspektif tokoh-tokoh Islam, yang mana yang pertama yaitu pemahaman yang benar tentang ajaran agama. Ini menurut Imam Al-Ghazali, yang mana pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang ajaran agama Islam yaitu menyangkut 3 hal. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, dan ketiga akhlak. Inilah kunci untuk meningkatkan kematangan beragama kita. Kita paham dulu tentang akidah, kita paham dulu tentang syariah, dan kita paham tentang akhlak. Yang kedua yaitu ketakwaan dan ibadah yang khusyuk. Ini menurut Imam Taimiyah, ketakwaan yang terwujud dalam ibadah yang khusyuk dan ikhlas kepada Allah merupakan kunci menuju kematangan beragama. Yang ketiga, akhlak dan perilaku yang baik menurut Imam Al-Nawawi. Akhlak yang mulia dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam merupakan indikator kematangan beragama. Itu menurut Imam Al-Nawawi. Yang keempat yaitu ketabahan dalam menghadapi cobaan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang mana di sini yaitu kemampuan seseorang untuk bersabar dan tabah dalam menghadapi cobaan merupakan tingginya atau meningkatnya kematangan beragama tersebut.